Selamat siang semuanya. Selamat siang, suster. Selamat siang, suster. Selamat siang, Suster Vero. Selamat siang. Berjumpa lewat Zoom dulu. Selamat siang, Bapak, Ibu, suster. Siang Romo. Selamat siang, Romo. Yang Romo. Saya mau cek suara dulu, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Romo, Bisa, terdengar. Oke, jelas ya. cukup jelas ya. Apakah Klaten sudah bergabung, Bu Dini? Klaten, Bu Vina, Bu Dini, apakah sudah bergabung? Masih menunggu Romo. Ini ada yang di dalam ruangan, ada yang di sendiri-sendiri.
Kurang 2 menit. Apakah dari Klaten sudah bergabung semua? Minta responnya. Klaten. Bu Vina, apakah bisa merespon, Bu Vina? TK MA sudah gabung. Ya, SMP Mas Assunta. Oh, Bu Wahyu juga sudah bisa bergabung. Bu Dini, sampun? Bu Dini, halo? Ya, Bu Dini belum respon. Baik, selamat siang, Romo Suharjanto dan Suster, Bapak Ibu. Kita siang ini bersyukur bahwa akhirnya Romo bisa membuka perayaan Santa Angela dengan kegiatan kita siang hari ini. Ya, istimewa sekali karena Romo ada di Jogja ya, Romo ya. Iya, Suster. Sebenarnya tidak jauh, tapi karena kesibukan jadi kita baru bisa online. Baik, untuk membuka acara ini, eh, mohon Bu Winda untuk membuka dengan doa. Selanjutnya silahkan Romo berproses sampai akhir. Matur nuwun. Oke. Baik, selamat sore Romo, para suster dan Bapak Ibu sekalian. Semoga ini ya, suara jelas karena hujan deras di sini. Baik, mari kita membuka pertemuan kita secara virtual pada sore hari ini dengan Romo Suharjanto dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Allah Bapa penuh kasih yang senantiasa memenuhi hati kami dengan sukacita, dengan penuh syukur kami haturkan bahwa pada saat ini kami boleh bersama-sama secara virtual bersama dengan Romo Suharjanto SJ untuk menimba dan memperdalam spiritualitas Santa Angela melalui warisan kata-kata Santa Angela dan semangat hidup Santa Angela bersama dengan Bapak Ibu Guru, para pegawai tata usaha dan juga staf. Semoga kami yang hadir secara virtual ini kami dapat menghidupi nilai-nilai Santa Angela di dalam kehidupan kami sehari-hari dan pelayanan kami bersama anak-anak yang Kau percayakan kepada kami maupun bersama dengan rekan kerja kami. Bapa, bantulah kami sepanjang pertemuan virtual saat ini agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan memahami dalam hati dan mewujudkan dalam tindakan kami.
Doa ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Bunda Maria Ratu Perdamaian, doakanlah kami. Santa Maria Assunta, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Suster Pak Romo dan juga Bapak Ibu. Baik, Romo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Suster. Bapak, Ibu, Suster, selamat siang sekali lagi. Selamat siang, Romo. Romo. Siang, Romo. Yang Romo. Saya biasa dipanggil Janto. Kakak-kakak saya manggilnya Tok. Kalau adik saya manggilnya Mas. Teman-teman ya sesukanya. Nama lengkap saya Suharjanto Lucianus. Saya bekerja di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, di pendidikan bahasa Inggris. Ini pas kebetulan saya masih bolak-balik Jakarta, Jogja. Terus sekarang ini saya berada di kamar orang. Jadi buku-buku yang ada di belakang saya itu bukan buku saya, itu untuk gaya-gaya, tapi itu milik orang lain. Saya itu kawannya Pak Robertus Margana, kawan SMP. Oh, jadi Kami reuni. sekolah di Reuni. SMP Negeri 1 Nggodean. Bedanya dia pinter, saya lebih. Lebih harus giat belajar gitu. Kami satu SMP, eh, Pak Margono, Pak Robertus, lalu nggak tahu kemana, tiba-tiba sudah ada di tempat ini di Regina Pacis ya. Lalu pernah reuni, ketemu, nah sekarang ketemu lagi, reuni lagi. Suster Vero itu mengajak saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu Suster semua. Tentu saya heran, ada apa gerangan? Kok saya dipertemukan dengan Bapak Ibu semua? Untuk mendapatkan latar belakang, yang paling berhak untuk menjelaskan adalah Suster Vero sendiri. Nah, Suster mohon dijelaskan sebentar supaya saya paham gitu. Baik, terima kasih Romo. Jadi kami nih, saya bulan Oktober yang lalu mengikuti retret bersama Romo, khusus bagaimana Romo membahas regula nasihat warisan Santa Angela dalam sebuah buku yang ditulis Romo, judulnya Dalam Periode Harapan. Sepanjang retret itu saya terkagum-kagum cara Romo membaca buku kata-kata Santa Angela itu sangat berbeda dengan pengalaman saya selama ini sebagai suster maupun sebagai uh, guru. Kemudian juga tidak hanya itu, saya kagum dengan cara Romo membaca Injil juga. Jadi selalu kalau Romo membahas Injil itu saya seperti kuis gitu, tebak-tebakan ini bagian mana ya yang mau dibahas gitu. Selalu luput, jadi menarik sekali. Lalu saya minta Romo untuk memberikan kita sesi ini karena saya merasa tidak cukup satu sesi. Rata 8 hari saja saya merasa kurang ya. Jadi ini Romo memberikan waktu 4 sesi
Lalu saya minta untuk pertama-tama cara membaca itu loh, membaca apapun. Nah, yang menarik membaca kata-kata Santa Angela ini menarik sekali karena itu Romo yang akan menjadi semangat spirit kami dalam melayani anak-anak dengan logo Serviam yang kami punya. Ya, mungkin Bapak Ibu guru semua sudah mendengar tentang riwayat Santa Angela, semangat dan lain sebagainya. Tetapi buku kecil kata-kata Santa Angela itu akan lebih bernyawa kalau kita tahu cara membacanya. Itu saja latar belakangnya. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih Suster Vero. Jadi kita akan belajar bersama-sama membaca tulisan Santa Angela dan tulisannya itu ada tiga yang bentuknya sebenarnya seperti puisi ya. Nah, untuk mengawali sesi-sesi kita, saya akan mengajak Bapak, Ibu, Suster untuk berinteraksi sebentar. Saya mau mengirim, oh ini chat ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk join dulu memakai Mentimeter. Yang linknya saya taruh di chat. Itu diklik atau kodenya kalau sudah mempunyai kodenya 8297 8297 3845 3845. Nah, semoga tidak kesulitan. Tinggal ngeklik linknya saja, lalu kalau diminta mengisikan kodenya, bisa kodenya diisikan. Tertulis di screen pertama adalah pertanyaan-pertanyaan survei. Bapak, Ibu, Suster tinggal ngeklik sesuai selera. Itu range-nya 1 sampai 5 saya kira. Mohon informasi kalau ada kesulitan untuk bergabung.
Apakah Bapak Ibu juga bisa masuk yang screen yang kedua ya? Slide yang kedua. Kalau bisa, bisa langsung sekalian. Ini program atau acara yang aku alami paling membantu pemahamanku mengenai regula, nasihat, dan warisan. Oke, bisa. Aku orang buka bisa cinta. Buka. Ada 96 peserta, bisa bergabung 89 di screen satu, lalu screen 2 97. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Kita tunggu sebentar.
Baik, kita akan lihat apa yang sudah kita kerjakan ini secara bersama-sama. Nah, dari survei kecil ini kita tahu lokasi kita atau posisi kita sekarang. Pertanyaan yang jawabannya di skala paling tinggi adalah ini, bahwa regula, nasihat, dan warisan buku ini merupakan kekayaan. Dan ini kekayaan bukan hanya kekayaan institusi, tetapi bagiku semacam kitab suci, semacam buku yang bagus, tempat kita selalu kembali untuk menimba inspirasi atau menimba hal-hal yang kita ingin tahu. Tempat kita juga sering mencari bahan untuk upaya-upaya kita, entah ada pertemuan lingkungan atau pengelolaan kelas. Jadi di 3.4 di sini. Saya kira ini poin yang luar biasa, yaitu bahwa buku ini, RNW ini, menjadi di dalam persepsi Bapak Ibu Suster menjadi kekayaan. Betul bahwa buku tersebut mudah dibaca dan mudah dipahami. Bahasanya sederhana sekali. Di sini poin kita 3,3. Ini dari 5. Sekitar kalau diangkakan 10 ya 6,6 ya. Betul? Kali 2 kan ya. Bukunya mudah dibaca dan mudah dipahami. Dan kecil, jadi tidak menakutkan. Untuk dibawa kemana-mana juga enak. Mungkin karena cetakannya sih. Tetapi saya kira impresi ini benar. Mudah dibaca dan mudah dipahami. Bapak Ibu juga sudah merasa sangat paham. Di 2,6 itu 5 atau 6,2 kalau skala 10. Berarti ya kurang lebih lah. Masih kayak ada rasa ingin mendapatkan lebih lagi. Artinya kita tahu ini sesuatu yang berharga, merupakan kekayaan. Dalam diri kita juga ada kehausan. Saya kira institusi memang perlu mengenal ini, mengetahui eh, suasana hati, sivitasnya mengenai buku RNW ini. Ada kebanggaan, tapi juga ada kehausan. Karena apa? Ini statement aku sangat paham RNW. Tapi nilainya di angka 6,2 atau 2,6. Itu artinya masih merasa perlu memahaminya lagi. Ini kaitannya dengan struktur, struktur dari buku tersebut. Karena kita hanya memang tahu bahwa bukunya itu ada 3, itu 3 bagian. Tetapi bagaimana sih melihat ketiga bagian itu? Apakah ketiganya saling terhubung?
yang satu mengandaikan yang lain atau tidak? Apakah alamat dari setiap teks itu sama? Buku R, buku N, dan buku W, apakah ditujukan untuk orang yang sama? Apakah itu untuk saya? Apakah itu untuk kita? Gitu. Apalagi saya orang asing gini. Apakah itu untuk saya? Kemudian setiap hari aku membaca di 2.2. Ini juga suatu effort, usaha yang luar biasa. Demikian kita memahami situasi diri kita. Dan kita menangkap ada semacam mimpi atau kehausan untuk memahami lagi. Saya kira Bapak Ibu itu akan tertolong untuk menaikkan skalanya di sini ini kalau bisa memahami strukturnya atau mencoba mencari strukturnya. Itu juga yang saya lakukan. Saya tidak tahu ketika diminta oleh para suster Ursulin untuk nggarap ke istilahnya, dandak ke bahan retret. Dengan bahan tersebut, saya nggak paham. Dan saya juga tidak paham eh, Santa Angela dengan spiritualitasnya. Lalu diberi buku saja. Yang saya lakukan adalah memahami strukturnya. Nah, cara untuk memahami struktur inilah yang saya kira akan menjadi kunci untuk menolong proses kita. Selama pertemuan-pertemuan ke depan, Bapak Ibu Suster tidak akan mendapatkan informasi dari saya mengenai apa makna dari teks yang dikatakan oleh Santa Angela itu. Tidak akan mendapatkan itu, tetapi kita akan bersama-sama mencoba mencari struktur dan memakai struktur itu untuk membantu masing-masing kita membaca. Dengan demikian, setiap selesai sesi, kita itu menjadi orang yang mandiri. Mandiri dalam hal memperlakukan teks. Jadi tidak tergantung saya, tidak tergantung Suster Vero atau para suster yang lain. Tetapi kita secara mandiri ini memasuki teks tersebut dengan berbagai cara atau dari berbagai perspektif. Itu yang saya eh, pikirkan mengenai kegiatan-kegiatan kita, terutama eh, metode. Metode kita menangani apa ya pertemuan-pertemuan kita ini. Sejauh yang kita lihat dari survei kecil tadi, Bapak Ibu Suster juga mengalami berkenalan dengan RNW itu lewat apa? Yang paling banyak disebut adalah Angela Session. Yang kedua, retret dan rekoleksi. Yang ketiga adalah bacaan bacaan harian. Itu tadi kita lihat. Saya tidak tahu bagaimana para Bapak Ibu menjalani Angela Session. Nah, kita mempunyai 4 jadwal. Hari ini, tanggal 30 Januari, 6 Februari, dan 9 Maret. Yang tanggal 30, 6, dan 9 Maret, belum saya isi apa-apa, belum saya rancangkan karena saya mau mendengar. Dan tadi hal-hal yang Bapak Ibu Suster sampaikan itu penting untuk saya. Untuk bisa bersama-sama melakukan aktivitas ini. Sehingga yang kita kerjakan tidak muspro, tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Hari ini ada 4 poin yang akan kita lihat. Pertama adalah kita mau melihat tujuan tulisan, kemudian tujuan saya, kemudian tema dan elemen-elemen tema dari yang kita tahu. Sumber-sumber itu hanya lebih saran saja, nanti saya sampaikan.
Kalau selama saya omong begini ini, Bapak Ibu Suster ingin langsung menanggapi, ya silahkan langsung omong saja, sehingga tidak menunggu-nunggu. Saya senang juga diinterupsi gitu. Ini bukan debat capres, jadi oke. Poin pertama yang mau kita lihat adalah tujuan tulisan. Yang Bapak Ibu punya, teksnya itu kan bentuknya buku kan, bentuknya buku. Itu buku itu lalu saya copy, kemudian saya jajarkan begini. Saya jajarkan tiga. Ini adalah teks regula, ini teks warisan, ini teks nasihat. Kenapa? Cara ini enak, enak bagi saya untuk secepatnya membandingkan di bab satu misalnya, atau bagian satu itu apa sih yang ada? Apakah ada kesinambungan antara buku nasihat, buku warisan, dan buku regula? Para Bapak Ibu, Suster bisa membolak-balik posisinya ya. Mau regula itu di kiri boleh, warisan di kiri boleh, nasihat di kiri boleh. Silahkan saja. Kalau saya merasa terbantu, regula saya tempatkan di bagian paling belakang, di kolom paling belakang karena regula itu sifatnya eh, regula itu kan sifatnya seperti suatu pernyataan yang baku gitu. Itu kayak aturan gitu. Maka saya tempatkan di belakang supaya saya tidak bias di dalam membaca ketiganya, menginterpretasikan teks lain, yaitu teks nasihat maupun warisan, dengan kacamata regula. Kan bisa, Bapak Ibu kan membaca dulu regula. Kalau di bukunya Bapak Ibu yang krem kan, itu R-nya kan di yang paling pertama ya. Iya, Romo. Ya, Ya. ya. Mm-mm. Nah, susunan itu sendiri barangkali memang mengindikasikan atau disengaja oleh pencetak atau penerbit yang mempublikasikan karena alasan-alasan misalnya alasan sejarah. Tetapi itu ada efek. Dan efeknya adalah bahwa saya bisa saja menginterpretasikan W ini maupun N ini dari perspektif R. Itu hanya ditaruh di kesadaran saja. Tidak harus. Tapi perlu ditaruh di kesadaran bahwa aku bisa menginterpretasikan yang dua itu sebagai mungkin penjelas atau apa. Nah, kita itu disposisinya, saya rasa yang paling paling bagus itu bebas mengenai teks regula maupun teks warisan maupun teks nasihat. Itu bebas. Mau ditempatkan di nomor satu, nomor dua, nomor tiga, atau urutannya atau susunannya seperti apa itu bebas saja. Model yang saya pakai ini yaitu dengan menjejerkan mudah untuk saya karena mata saya bisa bergerak dari N lalu W ini cepat gitu. Apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk teks ini, file, dalam bentuk file. Itu kan ada aplikasi search ya, bukan aplikasi apa, menu menu search, mencari, mau mencari apa saja langsung diarahkan. Nah, kalau bentuknya file itu memang enak, bisa kita bisa mudah mengelola teks ini sehingga bisa bergerak dari bab satu N atau bab 7 W ke bab 8 R secara cepat memakai komputer. Mungkin model seperti ini bisa bisa Bapak Ibu Suster miliki. Nggak tahu apa para suster Ursulin sudah punya yang kayak gini atau itu reko-rekone saya aja. Jadi saya itu karena nggak tahu,
nggak tahu mengenai teks ini, nggak tahu apa-apa, lalu reko-reko. Sehingga kalau tadi Suster Vero mengatakan selama retret kemarin itu agak agak terkejut-kejut atau terheran-heran, itu sebenarnya antara lain juga karena saya nggak paham terus nekat gitu, reko-reko. Eh, saya merasa sejauh teks itu mengatakan dan membuktikan sesuatu, saya merasa berada dalam koridor dan saya juga selalu ini meminta nasihat teks yang saya bikin itu saya serahkan ke Suster Ursulin yang lebih paham. Jadi saya minta komentar, ini tolong dikomentari ini benar atau tidak gitu. Beberapa suster saya hubungi lalu saya juga ajak omong-omong berbicara mengenai teks ini. Saya merasa terbantu oleh cara itu. Itu persis karena saya nggak tahu. Nah, yang menurut saya atau saya temukan sebagai penting untuk menghandle, menangani teks ini agar teks ini bisa lebih dipakai sebagai perangkat atau sumber ilmu ya, sumber ilmu, bukan hanya sumber kebijaksanaan, tapi sumber ilmu itu artinya lebih sesuatu yang ilmiah, terutama kan Bapak Ibu Suster yang terlibat dalam dunia persekolahan perlu memperlakukan ini teks ini sebagai suatu perangkat ilmu. Nah, memperlakukannya sebagai perangkat ilmu meskipun teksnya itu teks kebijaksanaan. Kalau kitab suci itu kitab kebijaksanaan gitu. Dan judulnya adalah nasihat, warisan dan regula. Itu sesuatu yang sebenarnya sering kita dengar, hanya kita gumun bahwa ada jenis teks macam ini. Yang menurut saya krusial atau penting untuk memahami teks ini apa sih adalah memeriksa tujuan dari tiap buku. Apakah orang yang kepadanya Angela itu berbicara, itu orang yang sama atau orang yang berbeda. Nah, kita akan melihat teks pertama, yaitu teks nasihat. Jadi teks ini berasal dari Suster Angela. Gitu. Yang teks dua itu juga dari Suster Angela. Nah, yang ketiga itu nggak ada Suster Angelanya. Nah, itu sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda di ketiga teks itu. Ini kan kalau kitab suci ada tulisan di awal kitab itu, terutama surat-surat dari Paulus. Ini sama, Suster Angela. Ini juga Suster Angela. Itu kata lain dari Suster Angela kepada. Nah ini di kalimat yang kedua kepada. Ini juga kepada. Di teks regula itu hanya bukan kepada tapi dipersembahkan ya. Nah ini dipersembahkan kepada putri-putri dan saudara-saudari kompani Santa Ursula. Tapi apakah ada nama di situ? Hmm, di bab 1 nggak ada. Jadi kata Angela di regula itu tidak ada. Kalau demikian, teks ini berbeda, berbeda, saya kira berbeda kegunaannya. Em, atau mungkin ya, mungkin itu berbeda derajatnya. Yang satu, teks nasihat dan warisan itu semacam surat. Surat itu ada isinya, dan isinya yang pertama disebut nasihat.
Yang kedua adalah warisan. Nah, kata nasihat dan kata warisan kan berbeda. Itu sudah memperlihatkan nanti kita mengharapkan sesuatu eh, arah dari teks yang kita terima ketika membaca itu. Yang satu diberi judul nasihat, itu kan seperti seperti wejangan gitu, wejangan. Kalau warisan, warisan itu adalah yang kemudian Bapak Ibu respon di pertanyaan yang keempat tadi. Buku ini merupakan RNW merupakan kekayaan bagiku. Itu. Kenapa kekayaan? Karena ini adalah sebuah warisan. Warisan itu milik yang sangat berharga yang diberikan nyoh gitu. Nyoh. Ini seperti kalau Bapak Ibu bayangkan, suster bayangkan itu simbah gitu ya. Simbah itu pakai akek gitu. Nah, akeknya itu mencorong bagus gitu dan katanya sakti gitu. Nah, lalu akeknya itu diberikan pas saat-saat terakhir simbah mengatakan, "Nyoh, ini akek tak pasrahke kowe." Itu berarti dengan seluruh rahmatnya, dengan seluruh pantangannya, dengan seluruh perilaku yang dituntut dari akek itu, ada di situ semua. Ini adalah warisan, maka di dalamnya termuat seluruh seluruh perkakas atau perangkat. Kalau demikian, dari teks ini, dari teks warisan, kita bisa memeriksa apanya perangkatnya apa saja. Yang diwariskan itu apa saja. Kalau senjata, senjatanya jenisnya apa saja gitu. Ini dari teks warisan itu. Sehingga kita berharap sesuatu dengan membongkar warisan itu kita kayak membuka gudang dan mendapati aneka kekayaan itu warisan. Dan warisan, kalau yang mewariskan itu seorang santa ya, santa kebanggaannya para Ursulin dan kebanggaannya Bapak Ibu suster semuanya, pasti baik, pasti baik. Jadi yang diwariskan itu bukan obrolan yang remeh-temeh, tetapi obrolan yang memang benar. Benar itu ketika diikuti, dijalani, dipakai sungguhan, itu benar ada hasilnya. Seperti yang dia katakan. Dan seperti yang Bapak Ibu katakan di pertanyaan yang kelima, teks ini mudah dipahami, mudah ditangkap begitu. Benar karena lugas sekali. Jadi dia nggak sembunyi-sembunyi, Angela itu nggak sembunyi-sembunyi dalam memberikan apa yang dia maksud, yang mau diberikan kepada saudara-saudari semuanya. Itu keistimewaannya. Nah, teks nasihat. Teks nasihat, saya kira konturnya atau rasanya itu agak beda dikit ya dari yang diwariskan. Nasihat itu caranya supaya jalan, caranya supaya berjalan. Jadi ada mimpi, mimpinya disampaikan, mungkin di dalam warisan itu mimpinya, bentuk mimpinya, cara menjalaninya ada di nasihat, ada di nasihat. Itu cara menjalaninya. Cara menjalani yang lebih umum sebenarnya. Karena ada perbedaan dari cara menjalani yang di R. Regula itu lebih cocok untuk para suster atau anggota ordo daripada kita-kita. Akan tetapi kita bisa membaca N dan W lebih terang dengan bantuan R. Maka meskipun R itu lebih cocok untuk anggota ordo, tetap saja sangat berguna kalau kita baca. Seperti menggaungkan ulang, memberi penegasan.
apa yang disampaikan di dalam nasihat dan di dalam warisan itu. Nah, kita baca prakata N ini ya. Suster Angela, hamba Yesus Kristus yang hina kepada yang tercinta putri-putri. Ini ya, tujuannya jelas. Yang tercinta putri-putri dan saudara-saudarinya, para pemimpin kompani Santa Ursula. Jadi ada 3 grup yang disapa. Putri-putri, 1. Siapakah mereka? Dan saudara-saudarinya. Siapakah mereka? Para pemimpin kompani Santa Ursula. Siapakah mereka? Gitu. Tentu kita bertanya-tanya yang dimaksud di sini siapa. Nanti kita minta Suster Vero ya untuk menjelaskan. Ini putri-putri ini sopo toh Suster? Lalu saudara-saudarinya. Atau sekarang aja Suster, silakan. Halo? Iya, Romo. Oke. Apakah atau siapa? Silahkan yang mau memberi penjelasan. Siapa yang dimaksud ini? Putri-putri, saudara-saudari, saudari-saudari, atau salah satu suster, kalau bukan suster Vero, misalnya dia nggak Ya, ada. ya saya coba Romo. Silahkan. Eh, Sebenarnya ini kalau kita membaca tergantung konteksnya kita arahkan kepada siapa. Karena sapaan kepada putri-putri atau saudari-saudari itu kepada kita semua atau kami atau Hmm. yang mitra kerja atau kepada anak-anak. Jadi Hmm. sesuai konteksnya Oke. gitu. Begitu Romo, makasih. Oh ya, terima kasih Suster Theophila. Baik. Ada kemungkinan seperti itu. Bagi pembaca zaman sekarang memang lebih mudah untuk menafsirkan putri-putri dan saudara dan saudari-saudarinya itu sebagai kita. Tergantung kita mau apa atau cara memandang kita. Kemudian para pemimpin kompani Santa Ursula. Akan tetapi teks ini ya, teks nasihat ini bukan teks yang ditulis untuk manusia di dunia atau seluruh manusia di dunia. Tetapi mengapa teks ini ditulis adalah karena ada kepentingan. Nah, itu pasti mengindikasikan bahwa putri-putri yang dimaksud di sini itu tertentu dari grup yang dikenal oleh Santa Angela. Lagi pula ditulis saudari-saudarinya. Terus Pak Margono di mana? Enggak ada ya. Saudara-saudari saya di mana? Enggak ada. Pak Sukisno di mana? Enggak ada. Ini Rakatut, Pak. Tetapi Santa Angela itu menulisnya putri-putri dan saudari-saudarinya. Berarti ini wanita ya, wanita semuanya. Pasti lalu muncul pertanyaan kita, kenapa ya wanita semuanya? Nah, ini lalu mengantarkan kita kepada sebuah pertanyaan penelitian sejarah. Mengapa sih atau siapa sih yang diajak omong oleh Santa Angela ini sehingga yang disebut adalah putri-putri. Nah, sejauh yang kita tahu, ketika teks ini didiktekan, Santa Angela itu sudah mempunyai saudari-saudari. Saudari-saudari itu adalah semua orang yang tertarik untuk mengikuti regula atau cara hidup
Santa Angela. Itu saudari-saudarinya. Adalah saudari perempuan atau saudara perempuan dari putri-putri ini. Siapakah lalu putri-putri ini? Nah, kita tahu juga putri-putri yang dimaksud ini adalah anak-anak remaja, terutama remaja putri, yang pada zaman Santa Angela mengalami gini, ada jenis yang gini. Yang pertama yang tertarik untuk mengikuti cara hidup Santa Angela. Itu orang anak-anak ya, anak-anak putri, remaja begitu, yang ingin bergabung. Berarti belum bergabung, tapi ingin. Dan mereka itu dididik oleh para saudari-saudarinya. Saudari-saudarinya itu adalah ini anggota kompani. Putri-putri itu ada yang tinggal di rumah tempat mereka dibesarkan, di rumah orang tuanya, ada yang berada di tempat-tempat ini, tempat-tempat mereka bekerja, lalu secara reguler bertemu atau dikunjungi oleh saudari-saudarinya ini. Dikunjungi oleh saudari-saudarinya supaya mendapatkan perhatian dan mendapatkan pendidikan. Itu jane koyo asrama, tapi anak-anaknya tidak tinggal di asrama. Anak-anaknya itu tinggal di ini tempat masing-masing mereka berada. Dan mereka ini dikunjungi. Nah, kalau melihat seperti ini, nasihat itu berarti memang nuansanya lebih umum. Tetapi ada segmen subjek yang sedang diajak omong, yaitu putri-putri. Itu si anak-anak tadi yang mengalami pendidikan untuk nanti menjadi suster Ursulin kalau mau terus gitu. Sementara saudari-saudarinya adalah yang menemani para putri ini serta para pemimpin kompani Santa Ursula. Dengan demikian, teks nasihat itu untuk tiga segmen. Putri-putri, saudari-saudarinya, para pemimpin kompani Santa Ursula. Oke, itu teks ya, itu teks. Jadi kita mencoba sedekat mungkin menginterpretasikan dengan apa yang dikatakan oleh teks. Itu. Semoga kekuatan dan hiburan Roh Kudus menyertai Anda semua, agar Anda tabah serta teguh dan setia menjalankan tugas yang telah dipercayakan kepada Anda. Kalau di sini dikatakan tugas, kita sudah mengimajinasikan kalau orangnya beda, grupnya beda, itu tugasnya beda. Berarti kita pun juga bisa membuat penelitian mengenai tugas mereka masing-masing itu apa. Yang telah dipercayakan kepada Anda sambil mengharapkan anugerah yang telah disediakan Allah bagi Anda. Apabila Anda bertanggung jawab dan penuh perhatian terhadap para mempelainya. Ini pertanyaan lagi. Siapa yang dimaksud dengan para mempelainya ini? Siapakah dia? Apakah bisa kita menginterpretasi putri-putri ini? Apakah kita bisa menginterpretasikan yang dimaksud mempelainya itu adalah baik putri-putri, saudari-saudarinya, atau dan para pemimpin kompani Santa Ursula? Ini pertanyaan. Pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan macam ini ketika kita membaca teks gitu ya, itu kayak dicateti gitu Bapak Ibu, anu di garis bawahi, kadang diberi tanda tanya gitu, supaya nanti ingat sambil membaca eh, yang dimaksud siapa gitu. Mereka telah dipercayakan kepada Anda sebagai gembala yang waspada dan hamba yang melayani untuk Anda pelihara dan Anda lindungi. Oh, berarti
Berarti ini teks ini diberikan kepada orang-orang yang melayani, memelihara dan melindungi mereka. Mereka, mereka itu ya ini mempelainya ini tadi. Tapi sekali lagi masih kita tanyakan sebenarnya subjeknya siapa sih itu kalau diperinci satu demi satu. Sewajarnya lah Anda berdoa kepada Allah agar Dia menerangi dan membimbing Anda. Berarti ini dalam menjalankan tugas tadi, apa nasihatku? Nasihatku adalah agar Anda berdoa supaya apa? Menerangi dan membimbing dan mengajarkan. Bapak Ibu sambil perhatikan kata yang dipakai, yaitu kata menerangi. Itu lawannya apa? Terang itu. Terang itu lawannya adalah kegelapan. Gelap. Ya, gelap. Membimbing, membimbing itu lawannya apa? Menjerumuskan. Menjerumuskan atau ada yang tersesat. Ya. Ya, di situ ya. Mengajarkan berarti ada yang belum tahu atau ada sesuatu rahasia yang kita miliki. Nah, ini sendiri sudah beda toh maknanya, menerangi, membimbing, mengajarkan. Berarti Angela itu melihat dalam diri tadi orang-orang yang melayani, melindungi, memelihara itu ada 3 lubang atau bukan apa yang namanya lubang atau kerowokan, eh, ranah, wilayah yang yang terus perlu digarap di dalam melayani, memelihara dan melindungi. Apa wilayahnya? Yaitu wilayah terang. Terang ini. Berarti pembimbingnya ini pun yang melayani, melindungi dan memelihara itu bukan sepenuhnya orang yang betul yang sudah mendapatkan terang keseluruhan. Kalau sudah mendapat terang keseluruhan, nggak perlu berdoa untuk minta. Tapi adalah orang yang sadar bahwa perlu diterangi. Perlu diterangi. Nah, kenapa ya Santa Angela kok mintanya itu terang gitu? Nah, Bapak Ibu kan langsung terasosiasi dengan doa doa Santa Angela kan? Pasti semuanya hafal doa ini. Apa didoakan tiap pagi juga? Kata kalimat kalimat pertama bunyinya apa? Doa Santa Angela. Silahkan. Ya Tuhan, Iya, terangilah kegelapan hatiku. ya itu. Ya Tuhan, terangilah Terangilah ya, kegelapan terangilah hatiku. kegelapan hatiku. Terima kasih. Itu doanya dan itu konsisten ya, konsisten dengan nasihatnya. Oh, berarti Tata Angela itu memandang terang itu penting. Terang itu penting karena manusia mempunyai kegelapannya. Kalau demikian, tugas yang dimaksud tadi, tugas itu adalah tugas menerangi. Pertama-tama adalah menerangi bahwa mengajar, memandikan, mengajari etika, mengajari cara berbicara, mengenali alam semesta. Iya, tetapi tetapi arah dari keseluruhan itu adalah membuat siapapun yang dilayani, dilindungi dan dipelihara itu menjadi terang dan itu khas. Itu khas. Khas di institusi-institusi Ursulin. Jangan pernah sampai kata ini diganti dengan kata-kata institusinya Serikat Yesus. Nggak berlaku.
kan Bapak Ibu suster bangga toh dengan buku ini. Ah ini banggaannya di sini karena yang dimohon terang, terang. Kalau Yesuit itu doanya ambillah, gitu. Ambillah. Kon jupuk anu, diminta untuk ngambil, diambil beneran kelecehan, gitu. Tapi saudara-saudari semuanya doanya ini mohon terang. Kalau demikian, olah rohani, olah kepribadian itu ada nuansa atau ada ini apa ya? Kekasan. Kekasannya adalah ini menerangi, menerangi, menerangi. Menerangi itu bukan memaksa loh ya. Menerangi itu hanya membawakan oncor, bentar, membawakan oncor, kemudian nah ini sudah nyala, silahkan dilihat gitu. Lalu atau kelihatan. Itu menerangi. Bukan mengatakan ini yang benar. Menerangi supaya semua yang diterangi atau diajak melihat itu bisa memakai mata untuk melihat. Membimbing berarti ada situasi yang orang uh, perlu diangkat, perlu perlu diarahkan, perlu diarahkan. Nah, nanti pasti cara untuk menerangi, cara untuk membimbing, cara untuk mengajarkan itu dijelaskan oleh Angela. Pasti. Ini babonnya. Jadi kita membaca ini di ayat 7 kan, ayat 7 bab 1 pembuka. Itu masih masih initial, baru permulaan. Nanti ini akan dijelaskan lagi. Bapak Ibu kalau membaca kayak gini ini lalu ini dicatat. Oh, membimbing itu nanti ada ini jelentrehannya, penjelasannya. Penjelasannya di sana sini. Angela tidak sangat terstruktur menjelaskan semuanya ini, tapi kita bisa menangkapnya. Tak ada tugas yang lebih mulia daripada menjadi seorang pembimbing dari mempelai. Nah, ini tadi masih diulang lagi. Pembimbing dari mempelai Allah yang maha tinggi. Siapa sih Ibu Angela? Mbok dijelaskan untuk kita-kita semua. Maka camkanlah penghargaan yang harus Anda berikan kepada mereka. Semakin Anda menghargai, makin mencintai. Semakin Anda mencintai, semakin besar kesanggupan Anda untuk melayani dan melindungi mereka. Diulang, diulang. Tadi kan melindungi, melayani, gitu. Itu bisa dilakukannya gimana, toh nak? Gitu. Oh, ngene, Nduk. Supaya tugasmu tadi bisa dilakukan. Ini pertama, jreng. Kedua, jreng. Lalu dengan dua ini, Anda sanggup melindungi, melayani. Tapi kuncinya adalah menghargai. Bapak Ibu bisa menemukan kata padanan kata menghargai itu banyak sekali dalam bahasa Indonesia. Kan menghargai itu kayak hormat gitu. Hormat bisa. Menghargai itu memanusiakan, nguwongke. Menghargai itu melibatkan. Menghargai itu mendengarkan. Menghargai itu menunjukkan baiknya. Menghargai itu mengatakan terima kasih. Menghargai itu makan wareg kalau sudah disediakan. Eh, itu kan menghargai. Jadi kata simple ini, sederhana, menghargai, itu ada padanannya. Kalau bagi Bapak Ibu merupakan pintu masuk ke dalam spiritualitas yang membanggakan, masuklah lewat ini. Penghargaan. Loh itu
kalau Bapak Ibu kan menemukan ini ya, menemukan dari sini atau berangkat dari sini, mengembangkan pedagogi, wes juara, juara. Ini sekolah-sekolah lain harus belajar dari institusinya para sekolah Bapak Ibu ini. Karena apa? Pedagoginya didasari oleh satu kata sederhana, menghargai. Dan itu dampaknya adalah kesembuhan. Dampaknya adalah kehidupan. Dampaknya adalah inspirasi anak-anak siapapun yang ada di depan kita bisa jalan sendiri atau menemukan kekuatannya. Nah, kalau ada kata kunci semacam ini, oh ya, berarti penghargaan itu penting. Lalu Bapak Ibu mulai berpikir, oh, ini dalam ilmu pendidikan apa ya anunya, penjelasannya gitu. Ah, gitu kan? Lalu kita mulai kreatif memeriksa kata menghargai itu dari perspektif yang bukan dari bacaan ini, tapi berpikir dari latar belakang pendidikan Bapak Ibu sendiri. Dari perspektif fisika apa ya? Dari perspektif biologi apa? Dari perspektif psikologi apa? Apakah ada pendekatan-pendekatan mengenai penghargaan, mengenai apresiasi? Ada sekarang yang namanya itu appreciative inquiry. Itu penelitian apresiatif. Model penelitian berbasis dreams. Dreams itu penghargaan terhadap mimpi, gagasan baik, segala yang membuat hidup. Jadi penelitian itu sebaiknya berangkat dari pertanyaan mengenai apa yang membuat hidup. Itu dreams. Apa yang membuat institusimu bisa jalan. Begitu selesai penelitian, halnya masih berlangsung terus. Lalu bisa mengembangkan yang positif tadi. Tapi kalau penelitian basisnya adalah penelitiannya belum selesai, problemnya sudah ganti atau problemnya sudah selesai. Itu lalu namanya David Cooperrider mengembangkan yang namanya appreciative inquiry, model penelitian berbasis apresiasi. Tapi apresiasi itu agak luas diterjemahkannya yaitu ini segala sesuatu yang membuat institusimu hidup, membuat dirimu itu vital, mempunyai vita, mempunyai kehidupan, mempunyai spirit gitu. Itu yang diteliti dan penelitiannya lalu berguna untuk mengembangkan. Nah, orang-orang ini pasti pernah bersinggungan dengan institusinya yang didasarkan pada spiritualitas Santa Angela. Tapi Bapak Ibu, di mana ada keutamaan paling kuat, di situ terdapat kejahatan yang paling kuat dalam hal tidak menghargai. Itu natural dimanapun. Ada namanya di setiap tanaman itu ya, di setiap tanaman itu ada toksin dan detoksnya. Misalnya rambutan itu membuat um, apa gliseridnya tinggi. Lalu sudah disediakan penangkalnya, yaitu isinya digoreng atau dimamah gitu, lalu dimakan. Duren, kalau makan duren tengkuknya kaku, sudah disediakan obatnya. Obatnya adalah tuh kulitnya itu bukan bagian luar, tapi bagian dalam diseset, terus dibanyoni, lalu air panas, terus diminum gitu. Coba Lis, nanti bisa makan durian banyak. Aku mau ngomong apa? Dari mana? Kok sampai ngomong itu? Eh tadi saya ngomong apa ya? Kehilangan enggak. Ya sudah, gitu. Nah, Menghargai. oh menghargai ya. Ah, Mana ada kekuatan. Oh ya, di mana Di ada lain pihak kekuatan? ada. Oke, di mana ada nilai yang paling kuat dalam institusi Anda, itu adalah kelemahan yang paling besar. Persis di situ, yaitu ketidakmampuan untuk menghargai atau mungkin kebutuhan untuk dihargai. Itu paling besar. Karena hanya orang yang mempunyai kebutuhan paling besar seperti itu mampu
untuk memberikan penghargaan yang paling tinggi. Itu bukan penyakit, Bapak Ibu. Bukan penyakit. Itu potensi tapi bentuknya masih buto. Potensi bentuknya buto. Buto itu raksasa. Atau itu batu yang belum ditatah. Tapi ketika ditatah, di dalamnya itu ada Pieta, patung seperti yang ditatah oleh Michelangelo itu. Bu Maria yang menggendong anaknya itu patung yang sangat indah. Tapi kita kadang melihatnya masih sebagai batu. Ya kita seperti itu. Di mana ada keutamaan paling besar, di situ ada eh, kerapuhan yang paling besar. Tapi itu bukan penyakit, itu adalah titik transformasi. Institusi Anda pasti akan bergulat dengan soal penghargaan ini. Ini nggak usah ditutup-tutupin, sudah bisa dipastikan. Karena keutamaan yang paling kuat dalam diri Anda adalah kemampuan untuk menghargai, memanusiakan tiap orang, tiap anak, kenal nama anak, kenal keluarganya bahkan, kenal kesulitan-kesulitannya. Dengan demikian tak mungkin Anda tidak mengenangkan mereka siang dan malam dan menyimpan mereka dalam hatimu satu persatu karena demikianlah kerjanya cinta yang sejati. Memasukkan mereka di dalam empati. Ini ini spiritualitasnya. Ada di bab pertama. Jadi Angela itu unik ini caranya memberikan teks. Bab pertama itu selalu merupakan rangkuman dan itu nanti yang kemudian dijelaskan. Maka untuk menangkap mana sih yang pokok-pokok penting dari yang di ini yang di mau disasar itu baca, jangan lupa baca yang bab pertama ini. Tapi tapi eh, lalu dilihat strukturnya, dihubung-hubungkan dengan bab berikutnya. Kadang babnya melompat, ya nggak apa, karena nggak urut. Oke. Jangan lupa, jangan sampai tugas ini menjadi suatu beban, tapi sebaliknya berterima kasihlah dengan dengan sepenuh hati karena dia telah berkenan memilih Anda untuk membaktikan diri Anda untuk memelihara dan menjaga. Lagi toh, memelihara, menjaga. Bolak-balik, bolak-balik. Tugasnya itu kalau menurut Angela jelas memelihara, menjaga, melindungi itu loh. Itu definisi dari tugas perutusan dalam spiritualitas. Dan itu bukan receh, bukan inferior dibandingkan spiritualitas lain. Dominikan, Fransiskan, Ignatian, dan sebagainya. Gitu. Oke, silahkan Bu Lestari. Maaf Romo, ini kita sudah beralih ke bagian nasihat ya Romo. Iya, ini dinasihat. Oh, jadi Masih yang dinasihat. tadi di regula ini sudah langsung ke nasihat. Oh, tadi itu kita baca nasihat. Ini. Oh ya ya ya. Ya. Oh, maaf, maaf. Terima kasih Maaf Romo. tadi saya tadi melompat-melompat ya, Ibu. Ya. Nah, jadi yang kita Ya. kita bahas dari tadi itu nasihat, teks Ya. nasihat. Ya, Ya Romo, terima kasih. ya Bu. Oke. Lalu kita baca saja. Niscaya hal itu merupakan suatu rahmat yang besar dan suatu berkat yang berkelimpahan, asal Anda dapat menghargainya. Jangan berkecil hati apabila Anda merasa tak mampu memahami dan menjalankan semua tugas yang menjadi tuntutan tugas yang khusus. Jangan berkecil hati. Yakinlah, percayalah sebulat-bulatnya. Berdoalah. Jangan berkecil hati, yakin, berdoa. Jangan ragu-ragu. Dia telah memilih Anda untuk tugas yang penting ini. Dia jugalah yang memberi kekuatan untuk menyelesaikannya. Bertindaklah, majulah, percayalah, berusahalah, yakinlah, berserulah. Ini rangkuman dari yang di atas tadi. Semuanya. Bertindak, maju, percaya, berusaha, yakin, berseru. Ini
kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, pasti ada penjelasan. Nah, Bapak Ibu langsung menangkap ini bunderi di stabilo gitu, yang mencorong. Nah, nanti ketika baca bagian lain, diasosiasikan dengan kata-kata ini. Bertindak im opo, majulah itu gimana, percayalah. Kenapa aku percaya? Jaminannya apa? Itu lalu bisa dipelajari di teks yang lainnya. Oke. Kemudian bagian terakhir. Bagian terakhir adalah ini. 23 ini. Ketahuilah kini saya lebih hidup daripada ketika saya masih ada di dunia. Sekarang saya dapat melihat dan menghargai perbuatan-perbuatan baik yang senantiasa Anda lakukan. Dan sekarang, lebih daripada dulu, membantu dan melayani Anda, saya mau dan mampu dengan cara apapun juga. Ini suatu janji setelah memberikan nasihat-nasihat, kemudian apakah ada jaminan Bunda? Ada, yaitu aku akan ini menghargai perbuatan-perbuatan kalian, membantu kalian, melayani kalian. Karena apa? Saya sekarang mau dan mampu dengan cara apapun juga untuk melakukan semuanya ini. Jadi Bapak Ibu Suster, dari tadi ini eh, Angela itu mengatakan menghargai, melayani, membantu ini apa? Mengenai dirinya yang ini, yang bagian ini. Tapi yang sebelumnya tadi itu adalah mengenai nasihat untuk Anda, untuk para putri-putri, untuk para saudara, saudari-saudari tadi. Ternyata yang untuk dirinya sendiri sama dengan yang dipakai untuk orang lain, yang dinasihatkan ke orang lain. Itu konsistensi-konsistensi macam inilah yang kemudian dijadikan titik atau perhatian untuk kita. Nah, pada bagian ini saya sampaikan adalah contoh mendekati suatu teks berdasarkan impresi-impresi. Jadi kita baca biasa saja, tapi juga sambil bertanya-tanya. Karena dengan cara itu lalu kita mendapatkan ini loh, yang rasanya Angela ingin katakan untuk kita semua itu yang mana saja, bagian yang mana saja. Nah, itu kita garis bawahi. Karena bagian prakata itu penting penting untuk kayak membungkus aneka tema ya, aneka tema yang yang mau dikatakan. Bapak Ibu, ini pengantar pengantar mengenai masuknya kita ke suatu teks. Kalau di sekolah, di waktu di universitas kita diberi pelajaran speed reading atau apa ya, membaca cepat. Pelajaran reading misalnya atau membaca kan diberi teknik-teknik gitu kan. Ada yang skimming, ada yang membaca judulnya, kemudian membaca ringkasannya, membaca daftar isinya, baru kemudian masuk ke isi. Nah, dilalah bukunya Santa Angela ini kan nggak ada covernya, covernya itu dibuat oleh panitia itu, nggak ada kata pengantar eh, yang memadai dari Santa Angela sendiri, maka bab pertama itu kunci untuk bisa memahami teks. Saya kira begini dulu untuk pengantar saya. Mungkin respon dulu silahkan. Tanggapan atau sesuatu yang kayak menginspirasi atau dianggap sebagai sesuatu yang penting atau oh gitu atau mungkin sudah melakukan sesuatu yang lain mau disampaikan. Kalau ada silahkan.
Belum? Saya Silakan Romo. Bu Romo. Lestari. Lestari. Nah, Ya. terima kasih Romo. Jadi setelah mengikuti awal ini tadi rasanya seperti ngoncei kata-kata ya Romo. Iya, ya. Ya, nah selama ini yang sudah saya lakukan selama bekerja di sini dengan buku ini, buku kata-kata Santa Angela, kalau yang saya punya dulu yang warnanya hijau tipis itu untuk pegangan harian. Jadi yang saya pahami itu begini Romo, sederhananya. Yang bagian regula itu kan aturan. Ya. Nah, itu aturan secara khusus itu untuk para suster dan eh, apa namanya pimpinan kompani. Nah, kemudian dari regula itu ada juga yang bisa saya terapkan untuk diri saya. Nah, terus eh, langkah berikutnya adalah benar seperti Romo katakan tadi, untuk menjalankan aturan itu ada di nasihat. Maka lebih banyak saya itu membacanya itu ada di nasihat. Hmm. Nah, kemudian warisan itu yang saya pahami adalah seperti peneguhan terakhir. Itu yang saya pahami selama ini. Dan saya memang tidak melakukan setiap kata-kata yang ada di situ. Ada beberapa yang eh, bisa saya lakukan, misalnya ada di warisan. Ada di mana ya tadi ya? Kata-katanya langkah Anda yang pertama senantiasa kembali kepada Yesus Kristus. Ya. Itu saya tidak lupa. Yang saya pahami kalimat itu adalah saya di awal kehidupan selalu mengandalkan Tuhan. Jadi selalu kembali kepada Tuhan dulu. Misalnya dari bangun tidur berdoa dulu. Ya. Nah, selalu datang kepada Tuhan dulu. Nah, terus setiap kali menghadapi masalah apapun juga datang kepada Tuhan Yesus. Entah itu bersyukur, entah itu mohon belas kasihan, entah itu mohon berkat. Nah, itu yang terkait secara pribadi dengan Tuhan. Kemudian ada lagi yang terkait dengan sesama. Ini yang saya paling suka. Itu ada di nasihat kelima. Bila Anda dapat meluangkan waktu terutama pada hari besar, kunjungilah putri-putri dan saudari-saudari Anda untuk menemui mereka, menengok mereka, menghibur mereka, dan tabahkan hati mereka agar tetap teguh menghayati kehidupan yang telah mereka mulai. Nah, ini yang saya pahami kalau ini mungkin putri-putri dan saudari-saudari itu para suster atau putri-putri yang memang tadi sudah tergerak hatinya untuk masuk di biara begitu. Tetapi ini saya pahami atau saya anggap sebagai keluarga atau teman-teman atau apa ya yang lain. Artinya orang-orang di sekitar saya. Begitu Romo. Ya. Selama ini yang saya pahami tentang buku ini tentang Ya. kata-kata Santa Angela itu seperti itu. Jadi setelah ini tadi ngoncei kata per kata memang jujur Romo ya agak berat tetapi bahwa itu adalah tuntunan untuk masuk ke bagian yang lain untuk memahami ke bagian yang lain agar nantinya justru lebih sederhana dan lebih mudah. Ya. Nah, memang pada awalnya saya tadi merasakan wah abot banget ya seperti belajar filsafat jadinya. Begitu. Matur nuwun Romo. Ya, Bu. Terima kasih Bu Lestari. Ya, Yang sama-sama. Bu Lestari sampaikan ini adalah contoh cara mempergunakan buku Ya. secara praktis. Dan ini praktis untuk perkembangan diri misalnya. Dan tadi Bu Lestari menggarisbawahi yaitu yang penting untuk beliau adalah bagaimana memulai hidup, memulai hari ketika bangun, apa yang perlu dilakukan paling pertama. Dan itu menjadi cara untuk mengelola diri. Nah, Ibu Lestari ini sudah mempunyai poin untuk semakin masuk ke dalam teks, memberi daging
atau memberi penjelasan lebih lanjut mengenai mengenai datang kepada kaki Yesus di awal hari itu, berlari kepada Yesus. Itu penjelasannya kayak apa? Strukturnya kayak apa kalau diterangi dari teks, keseluruhan teks. Ada bagian-bagian lain yang menjelaskan apa sih yang diandaikan kalau aku itu lari kepada eh, kepada Yesus. Terutama yang dikembangkan oleh Ibu Lestari ini adalah itu cara sangat positif untuk memulai hari, untuk membuka kehidupan gitu. Eh, ada satu bagian yang dimana Angela itu mengatakan, mulailah segala sesuatu dengan cinta. Gitu. Mulailah segala sesuatu dengan cinta. Coba, dua kata ini yang dipakai oleh Ibu Lestari dijejer ke. Itu hal yang sama. Mengamini kehidupan seperti yang dilakukan oleh Ibu Lestari ini sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Angela, memulailah segala sesuatu dengan cinta. Artinya ada spirit ini kegembiraan untuk menjalani hidup. Mata itu sudah diraupi dulu biar positif. Jadi bangun terus berkaca itu melengah gini loh. Terus eh, sehingga kehidupan di depannya itu juga sumringah, seneng. Itu. Kalau mau ketemu orang, disposisi pertama adalah cinta. Cinta. Wah, ini mesti harus nagih utang ini. Gitu. Nah, kalau disposisi kita, ini orang mau nagih utang, sudah lalu kita pakai kacamata hitam toh. Nanti orangnya juga jadi hitam meskipun padahal dia bawa uang loh. Kita kehilangan rahmat. Ojo turu sore kaki ono dewa nganglang nggawa bokor nggawa apa kae jenenge kendil isi. Ah, jangan tidur sore karena ada dewa yang sedang jalan dan dia membawa rahmat kalau kamu tidur sore ini nggak dapat apa-apa, kehilangan kesempatan. Itu sama toh mengatakan mulailah segala sesuatu dengan cinta. Berlarilah kepada kaki Yesus untuk ini memulai harimu. Itu itu jadi yang disampaikan Bu Lestari itu tadi kan ada ininya ya, lorongnya gitu. Ada lorongnya. Dan itulah yang diteliti terus-menerus. Nah, ini poin yang eh, saya akan anjurkan untuk di untuk kita kerjakan. Tadi kan saya hmm, ini. Jadi kalau kita membaca, kita itu sudah mempunyai tujuan. Dan contoh yang disampaikan Bu Lestari itu adalah contoh dari membaca dengan tujuan. Pasti di dalam pikiran itu sudah ada frame kerangka. Oh, saya akan mendalami bagian itu dan membaca buku ini dalam perspektif itu. Bu Lestari akan menghasilkan produk-produk refleksi, inspirasi kalau nulis buku berdasarkan ini, eh, buku mengenai memulai hidup penuh harapan, memulai atau menjumpai orang lain dengan cinta, memulai segala sesuatunya dengan cinta. Itu yang akan dihasilkan. Dan itu cukup, nggak usah semua, nggak usah semua. Tapi pilihlah satu, dua hal yang eh, sejauh ini sudah dipahami dan itu kayak menarik. Itulah pintu masuk masing-masing. Nanti hasilnya akan beda-beda Bapak Ibu dari cara saya membaca dengan cara Bapak Ibu suster membaca. Pasti hasilnya beda karena ini teks ini bukan dimaksudkan untuk dipersepsi sama. Namanya aja nasihat, namanya aja warisan. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu me, ini mengimajinasikan mengenai tema yang yang akan ditangkap atau yang kayaknya dalam proyek hidup saya itu
saya mau mendalami satu satu tema atau satu hal penting itu kayak kira-kira apa. Di Mentimeter saya akan kirimkan linknya. Tema yang ingin aku dalami. Nah, saya kirim di chat ya linknya ya. Silahkan diklik lalu menuliskan apa yang di benak Bapak Ibu ingin dalami. Nanti ini yang disampaikan di sini ini akan menjadi bahan untuk pertemuan berikutnya. Karena saya merasa lebih baik kalau aktual itulah yang Bapak Ibu ingin ingin dalami atau ingin perdalam gitu. Supaya eh, belajar kita ini ada langsung langsung sesuatu yang relevan. Kita bisa Romo ini satu orang mengisi 3 tema, Heeh. Boleh, ya, boleh. Ya, mengisi tiga boleh. tema atau satu atau bagaimana? Kalau hanya satu nggak apa-apa, kalau tiga nggak apa-apa. Kalau punya tiga, kalau dua nggak apa-apa. Silahkan. Nanti jadi banyak ya. Sambil mengisi, saya ingatkan Bapak Ibu, kalau ada yang tidak punya bukunya, minta di yayasan ya, jangan pinjam di perpus, karena nanti pasti harus dikembalikan. Kalau itu minta di yayasan, jadi milik panjenengan, boleh dicoret-coret. Hmm.
Baik. Kata-kata yang hurufnya lebih besar dari yang lain itu nampaknya kata-kata yang banyak ditulis oleh sebagian peserta. Yang kecil-kecil itu barangkali hanya satu orang gitu. Kita melihat bahwa kata menghargai, melayani, lalu variannya pelayanan, menghargai, melayani, itu nampaknya agak ini dominan. Kata yang kedua adalah kasih, cinta kasih. Kata yang ketiga adalah pengampunan. Kata pengampunan. Ini bagian, menurut saya bagian terberat yang eh, menantang untuk diteliti dari teksnya Santa Angela. Karena karena mengenai pengampunan ini beliau nggak ngomong banyak, tidak ngomong banyak. Tapi karena ini ditulis dan kayaknya menjadi penting untuk grup ini atau kelompok ini perlu nanti kita gali. Nah, kalimat kata-kata ini akan memberi gambaran cara kita masuk ke teks. Tadi seperti dicontohkan oleh Bu Lestari tadi, itu kita masuk dengan satu entry, satu kata kunci gitu ya. Ada yang tadi nulis mengenai pedagogi gitu ya, pedagogi Santa Angela. Nah, bisa fokusnya di pedagogi Santa Angela. Bisa fokusnya adalah cara menghargai. Bisa fokusnya adalah em, mengenai cara melayani ala Santa Angela. Itulah yang akan menjadi kacamata kita untuk memasuki teks. Jadi tidak akan sama untuk setiap orang. Dan ini bukan hanya seperti kalau kita menelitinya, penelitiannya itu bukan hanya penelitian mengenai sesuatu yang berwujud kebijaksanaan, tetapi ini ilmiah. Jadi yang Bapak Ibu tuliskan ini adalah topik-topik ilmiah mengenai pendidikan. Karena konteks kita adalah konteks pendidikan. Entah dari sisi psikologi, atau dari sisi politik, dari sisi sosiologi, ke sosial masyarakat, bisa dari sisi leadership atau pengembangan institusi dan lain-lain. Saya akan membaca lagi ini bagian ini eh, untuk kemudian menyusun bahan untuk pertemuan kita berikutnya. Nah, selama seminggu ini pertemuan berikutnya kapan sih? Eh, Tanggal 30, Rom. Oke, tanggal 30. Ya sambil sambil ini sampai ke tanggal 30, silahkan Bapak Ibu Suster coba lagi. Eh, Sekarang bukunya itu tidak dieman-eman, tapi digosoi gitu, dicoreti, diberi tanda, diwarna-warni begitu. Memang Ursulin itu terkenal dengan kebersihannya, tapi buku jangan bersih. Dan bagian-bagian yang penting saya kira adalah bagian di ini eh, prakata untuk masing-masing. Saya kira untuk pertemuan hari ini begitu, Suster. Sudah lewat 8 menit. Ya, terima kasih Romo, Bapak Ibu, Suster. Kita dapat PR dari Romo. Sekali lagi, kalau yang tidak punya buku, segera minta ke yayasan. Silahkan dicoret-coret. Ini menarik sekali karena kita belajar dua hal. Belajar membaca dan juga belajar tentang kata-kata Santa Angela. Selamat mempersiapkan diri untuk Pesta Santa Angela. Nanti saya mengikuti lewat online ya. Ya. Romo nanti juga merayakan di Juanda ini, Santa Maria Juanda. Kapan? Tanggal 27 Januari itu Romo. Oh, itu perayaan, Boh. Perayaan Pesta Santa Angela. Oh, Ya. mereka tuh mintanya Angela Session. Oh gitu, enggak pesta. Oh, ada tornya itu, nggak ada kata pesta itu.
Saya hari Wah, kerja itu, Suster. beda kalau ini Sabtu loh Romo. Kami nanti pesta ini mereka. Oh, Bu, itu Hmm. aja. Kalau mau itu seneng saya. Nanti ya Romo kita tutup dengan pesta nanti 3 bulan Maret. Oke, baiklah. Baik, Jadi, terima kasih. nah, terima Selamat kasih. siang, selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih doa-doanya, saya sudah lebih baik. Sampai ketemu nanti. Ya, Yeay. terima kasih, Sister. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Sister. Terima kasih, Sister. Kasih Romo, Terima kasih, Sister. Sister. Terima kasih, Sister. Terima Romo. kasih, Romo. Terima kasih, Bapak Ibu. Lalu, Sister Vero. Terima kasih. Ada yang saya kenal enggak ya dari sekian ini? Izin lift Bapak Ibu Romo, Sister. Selamat sore. Selamat sore Pak Bambang. Terima kasih dekat dalam Romo. Dekat dalam Pak. Halo, Romo Janto. Yeay. Pak Gono. Hey. Bisa ditunggu diusulin. Oh ya, nanti Ya. suatu ketika lah. Eh, Belum pernah loh saya nanti kapan-kapan reuni pernah. ke Regina Pacis belum Iya. pernah saya. Oh, betul. Lagi makasih ya, Romo. Sama-sama. Ya. Romo tinggal di mana tuh sekarang? Ini sekarang posisi saya di Merican, Sister. Di Merican. Oh, Oh, dekat dong sama Solo. dekat, Ini dong Romo. naik bus. Naik bus. Bus KRL tuh 1 jam, Ya, Romo. ya. Iya. Terima kasih loh Romo. Ya, sama-sama, Bagus, Sister. bagus. Saya kan tadinya mau ikut retret Romo, Oh tapi ya. nggak jadi karena Oh. tabrakan waktunya. Ya, betul. Itu Ya, hari itu memang banyak yang tabrakan. ya, saya sudah Karena daftar sebetulnya, nggak kunjungan jadi. ya, waktu itu ada kunjungan. Ya. Ya, lalu ada retret lansia segala tuh Romo. Oh, terus Suster ikut itu. Nah, saya itu derek ke suster-suster sepur. Oh, Iya, gitu. iya, Ya, iya. nggak apa-apa tuh, Suster. Bagus juga. Ya, ya, saya juga senang nih Romo. Jadi ikut ini, jadi mendengar bagus sekali. Iya, kan Suster, kan nggak tahu apa-apa, jadi Tapi bagus Romo karena jadi membuka apa namanya juga memberikan wawasan baru untuk cara baru, cara membaca dan memahami itu. CMN, Apa? CMN, Apa TMN? cara membaca nekat. CMN, cara membaca nekat tetapi Ya, itu hebat. CMN. Tapi hebat gitu loh Romo. Cara membaca nekat tapi hebat. Ya, anu, Apa eh, Romo? apa persiapannya kan, Suster, persiapannya memang selalu butuh Waktu ya. waktu, ya. Ya memang cara baca berbeda Romo. Tapi Iya, bagus menurut saya. Saya juga mendapatkan sesuatu yang baru sih. Em, Tadi juga, oh, saya melihat memang memang ini kayak Injil kedua ya Romo, karena iya. di dalamnya juga apa sebetulnya Injilnya juga kalau diteliti dari kitab suci ada dasarnya dari kitab suci, padanan gitu loh Romo. Kalau tadi yang di itu saya menemukan juga beberapa waktu lalu juga diajak oleh Romo siapa ya coba temukan dalam kitab suci. Lalu Hmm. kami mencoba mencari padanan yang itu kira-kira misalnya yang tadi disebut warisan terakhir, langkah Anda yang pertama itu, kalau saya memadankan kayak ini Romo, carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya Oh, akan iya, 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 ditambahkan. iya. Itu Ya, jadi ada beberapa sih yang saya catat waktu itu. ya.
Tapi memang unik, Suster. Jadi ya, tiap orang itu membaca kalimat yang sama, ya, dapat itu inspirasi bisa, beda. ya, Itulah, ya, saya juga heran itu. ya. Jadi hari ini membaca dengan besok juga berbeda, akan berbeda. Beda. Ya, Ya, ya akan betul beda. Romo. Kayak baca kitab suci